Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Anak-anakku yang Bapak kangeni, bagaimana kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku yang Bapak banggakan, 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari pembelajaran 1 kaitan dengan gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola besar. Hari ini kita sudah masuk pembelajaran yang kedua tentang variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kasti. Ini ada peta konsep yang menjadi pedoman Bapak untuk memberikan materi. Ada 3 konsep pada materi kali ini, sama seperti pembelajaran yang pertama, yaitu gerak dasar olahraga. Yang sama-sama kita ketahui bahwa gerak dasar olahraga ada 3, yaitu gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Namun pada pembelajaran kedua ini variabelnya pada permainan bola kasti. Selanjutnya Bapak akan sajikan tabel kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator capaian kompetisi pada materi kali ini, agar kalian mengerti maksud dan tujuan pembelajaran PJOK. Ada 2 tabel yaitu KI 3 dan KI 4. Pada pembelajaran PJOK ada 2 aspek penilaian yang Bapak ambil, yaitu KI 3 dan KI 4. KI 3 mengenai aspek kognitif, artinya pengetahuan, dan KI 4 pada aspek psikomotor, artinya praktek. Pada KI 3, indikator pencapaian materi pada hari ini menjelaskan permainan variasi gerak dasar non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kecil. Pada KI 4, indikator capaian kompetisinya adalah mempraktekkan variasi gerak dasar non-lokomotor, lokomotor, manipulatif dalam permainan bola kecil. Bapak sampaikan penjelasan ini agar kalian bisa mengerti maksud dan tujuan yang telah kalian laksanakan minggu lalu kaitan dengan penilaian KI 3 dan KI 4. Selanjutnya, sebelum Bapak jelaskan lebih luas lagi kaitan dengan variasi gerak dasar permainan bola kasti, terlebih dahulu kalian bisa mempersiapkan alat tulis untuk bisa menulis ringkasan materi pada hari ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang pertama adalah variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kasti adalah berjalan dan berlari. Pada permainan kasti terdapat pos atau tiang hinggap. Saat bermain kasti, pos inilah yang harus dilewati oleh kelompok pemukul. Untuk menuju pos, kelompok pemukul melakukan berjalan dan berlari lurus atau berkelok-kelok. Oleh karenanya, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kasti yang pertama adalah berjalan dan berlari. Yang kedua, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kasti adalah berjalan dan melompat. Pada permainan kasti, kamu juga harus belajar variasi gerak berlari dan melompat. Variasi gerak dasar ini bertujuan untuk menghindari lemparan bola kelompok penjaga. Saat kelompok penjaga lengah, anggota kelompok pemukul yang berada di pos menuju pos berikutnya.
Dan yang terakhir, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kasti adalah berlari lurus, cepat, dan lari berkelak-kelok. Variasi gerak dasar lokomotor ini juga harus dikuasai saat kamu bermain kasti. Apa tujuannya? Berlari lurus, cepat, dan lari berkelak-kelok dimaksudkan untuk menuju pos dan menghindari lemparan kelompok penjaga. Dan yang terakhir, variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan bola kasti adalah berlari lurus, cepat, dan lari berkelak-kelok. Variasi gerak dasar lokomotor ini juga harus dikuasai saat kamu bermain kasti. Apa tujuannya? Berlari lurus, cepat, dan lari berkelak-kelok dimaksudkan untuk menuju pos dan menghindari lemparan kelompok penjaga. Anak-anakku yang Bapak banggakan, yang kedua adalah variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan bola kasti. Yang pertama, variasinya adalah menekuk kaki dan tangan. Kamu bisa lihat gambar di bawah ini. Yang pertama adalah menekuk kaki, kemudian tangan seperti melakukan lemparan. Posisi awal berdiri dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Satu tangan ditekuk seperti memegang bola. Satu kaki dilakukan ke depan. Kemudian ayunkan tangan ke atas di belakang kepala. Posisi ini sebagai awal persiapan melakukan lemparan. Dan variasi yang kedua dalam gerak dasar non-lokomotor dalam permainan bola kasti adalah memutar badan dan mengayun tangan. Kalian bisa lihat gambar di bawah ini. Variasi gerak dasar ini sebagai lanjutan tahap persiapan melempar. Setelah persiapan melempar, lakukan gerakan memutar badan. Kaki kanan dilangkahkan ke depan dan diikuti ayunan tangan ke atas depan kepala. Kalian bisa lihat tahapan gambar pada gerakan ini. Dan variasi yang terakhir dalam gerak dasar non-lokomotor pada permainan bola kasti yaitu menekuk dan mengayun tangan. Pada tahapan ini, lakukan gerakan menekuk dan mengayunkan tangan, satu kaki dilangkahkan ke depan. Lengan kanan ditekuk ke atas, bersiap melempar. Langkahkan kaki kiri ke depan, diikuti dorongan badan ke depan. Ayunkan tangan kanan untuk melempar, berat badan bertumpu pada kaki kiri. Kalian bisa lihat gambar pada video virtual ini dengan tahapan-tahapannya. Selanjutnya adalah variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan bola kasti. Apa saja yang menjadi variasinya? Yang pertama adalah variasi gerak manipulatif melempar bola, melambung, mendatar, dan ke bawah. Melempar bola dalam permainan bola kasti termasuk variasi gerak dasar manipulatif. Gerakan ini untuk mengumpan kepada pemain pemukul, mengoper kepada teman satu kelompok, atau mematikan kelompok pemukul. Pada permainan kasti, gerakan melempar bola dapat dilakukan berbagai variasi. Berbagai variasi ada 3. Yang pertama, melempar bola melambung, yang kedua melempar bola mendatar, dan yang ketiga melempar bola ke bawah. Selanjutnya, variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan bola kasti ini adalah variasi gerak manipulatif menangkap bola melambung, mendatar, dan menyusur tanah. Variasi gerak dasar selanjutnya atau variasi gerak dasar ini menangkap bola kasti. Untuk menangkap bola, kamu harus menguasai gerakan melempar bola. Bagaimana cara menangkap bola kasti? Secara umum, cara menangkap bola terdiri atas menangkap bola atas atau melambung, menangkap bola mendatar, dan menangkap bola bawah atau menyusur tanah. Kamu bisa lihat gambar pada video virtual ini. Dan yang terakhir, variasi gerak manipulatif dalam permainan bola kasti adalah memukul bola melambung, mendatar, dan menyusur tanah.
Memukul bola kasti dilakukan dengan mengayunkan pemukul atau tongkat pemukul dari belakang ke depan. Saat memukul bola, pastikan faktor keselamatan diri sendiri dan orang lain. Jangan sampai kalian melakukan pukulan, tongkat pukul yang kalian pegang terlepas, jadi membahayakan orang lain, atau saking cepatnya kalian melakukan gerakan pukulan mengenai diri sendiri. Oleh karenanya, saat memukul harus memperhatikan faktor keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dilihat dari tujuan pukulan, gerak memukul bola terdiri atas pukulan bola melambung, pukulan bola mendatar, dan pukulan bola ke bawah. Kamu bisa lihat gambar di bawah ini ada 3 gerakan jenis pukulan pada permainan bola kasti. Yang pertama adalah pukulan melambung. Ketika kalian melakukan pukulan melambung, maka bolanya akan melambung tinggi. Yang kedua adalah pukulan mendatar. Ketika kalian melakukan pukulan mendatar, maka arah bola bergerak dengan cepat ke depan. Dan yang ketiga adalah pukulan menyusur tanah. Ketika kalian melakukan pukulan menyusur tanah, artinya bolanya agak rendah. Kalau bolanya pas dilemparnya rendah, kalian bisa melakukan teknik pukulan menyusur tanah. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, itulah tadi penjelasan materi kaitan dengan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola kasti. Pada intinya, yang pertama adalah permainan bola kecil adalah bentuk permainan atau olahraga yang menggunakan bola berukuran kecil, misalnya bola kasti. Pada permainan kasti terdapat juga variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Intisari yang kedua adalah kasti merupakan bentuk permainan bola kecil yang dimainkan oleh 2 kelompok, yaitu kelompok penjaga dan kelompok pemukul. Setiap regu terdiri atas 12 anak. Intisari yang ketiga adalah variasi gerak dasar lokomotor dalam permainan kasti sebagai berikut. Yang pertama, berjalan dan berlari, berlari dan melompat, dan yang ketiga adalah berlari lurus cepat dan lari berkelok-kelok. Intisari yang kedua pada materi ini adalah variasi gerak dasar non-lokomotor dalam permainan kasti sebagai berikut. Yang pertama, menekuk kaki dan tangan. Yang kedua, memutar badan dan mengayunkan tangan. Dan yang ketiga, menekuk dan mengayunkan tangan. Intisari yang kelima adalah variasi gerak dasar manipulatif dalam permainan bola kasti sebagai berikut. Yang pertama adalah melempar bola melambung, mendatar, dan menyusur tanah. Yang kedua, menangkap bola melambung, mendatar, dan menyusur tanah. Dan yang ketiga, memukul bola melambung, mendatar, dan ke bawah. Dan yang terakhir, intisarinya pada materi ini pembelajaran variasi gerak dasar dalam permainan bola kasti, yaitu melempar dan menangkap bola, serta melempar dan memukul bola. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan dan Bapak berikan materi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Anak-anakku yang Bapak kangeni dan Bapak banggakan, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mudah-mudahan materi pada hari ini bermanfaat buat kalian. Sebelum Bapak akhiri, seperti biasa Bapak selalu berpesan pada kalian untuk tetap semangat dalam belajar, kemudian jaga kesehatan kalian, dan selalu berpikir positif. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.